Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah berdoa terlebih dahulu. Oke. Pada perkuliahan hari ini, aljabar matriks. Kita akan belajar mengenai matriks dan operasi matriks. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mengenai definisi matriks, sebuah matriks adalah susunan segi empat siku-siku dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dari susunan tersebut dinamakan entry dalam matriks. Oke. Nah, di sini terdapat 5 buah matriks. Nah, di dalam matriks itu ada yang dinamakan ukuran atau ordo. Ukuran matriks menyatakan banyaknya baris dan kolom. Oke. Matriks pertama dulu. Nah, yang dinamakan baris adalah yang ini. Ini adalah baris pertama. Entry-entry-nya yakni 1, 2. Baris kedua, entry-entry-nya 3, 0. Baris ketiga, entry-entry-nya negatif 1, 4. Nah, kalau yang ini adalah kolom. Kolom pertama, kolom pertama entry-entry-nya 1, 3, dan negatif 1. Lalu kolom kedua entry-entry-nya 2, 0, dan 4. Oke. Nah, di sini di matriks pertama terdapat berapa baris? Nah, di sini 1, 2, 3. Jadi terdapat 3 baris. 3, terus kolomnya ada 2. Berarti ukuran matriks yang pertama ini adalah matriks 3 kali 2. Baris kali kolom. Nah, selanjutnya matriks yang ini terdiri dari 1 baris, 4 kolom. Berarti matriks 1 kali 4. Selanjutnya, apakah ini adalah suatu matriks? Di sini ada negatif akar 2, ada pi, ada bilangan E. Nah, ini juga termasuk matriks. Kenapa? Karena anggotanya ini berupa bilangan real. Jadi tidak masalah ketika anggotanya bukan bilangan bulat. Di sini juga ada pecahan, tidak masalah. Terus ada 0, juga tidak masalah. Nah, ini matriks dengan ukuran barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Berarti matriks ini ukurannya adalah 3 kali 3. Nah, selanjutnya matriks yang ini barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Berarti 2 kali 1. Nah, kalau yang ini entry-nya cuma satu-satunya nih. Ini adalah matriks 1 kali 1 yang punya 1 baris dan 1 kolom. Oke. Nah, selanjutnya ingat tadi ya, baris kali kolom, jangan terbalik. Nah, di sini dalam menuliskan nama matriks itu ditulis dengan huruf besar. Nah, huruf besar, contohnya di sini ini adalah matriks A. Ditulis dengan huruf besar A-nya ini. Nah, terus entry-entry-nya ini ditulis dengan huruf kecil, karena ini matriks A berarti entry-entry-nya A. Nah, terus ini adalah contoh matriks 3 kali 4.
Nah, di sini A11 artinya entry baris 1 kolom 1. A12 berarti baris 1 kolom 2. A13 baris 1 kolom 3. Di sini A32 berarti baris 3 kolom 2. Ya, ini kan baris ketiga, terus ada di kolom kedua. Dan seterusnya sampai A34. Oke. Selanjutnya, ini kan matriks 3 kali 4. Bagaimana dengan matriks M kali N? Seperti apa itu? Nah, ini contoh matriks M kali N. Maksudnya itu sebanyak M baris dan sebanyak N kolom. Entah M-nya itu berapa ya, misalnya 100, 1000, seperti itu. Nah, di sini nama matriksnya adalah matriks B. Jadi entry-entry-nya menyesuaikan nih dengan B juga, B kecil. Nah, matriks ini menggunakan B kecil. Nah, di sini matriksnya baris 1 kolom 1, terus baris 2 kolom 1, dan seterusnya hingga baris M kolom 1. Ini matriks baris 1 kolom 2, matriks bukan. Ini entry baris 2 kolom 2, dan seterusnya hingga entry baris M kolom 2. Nah, ini dan seterusnya nih sampai kolom ke N. Berarti ini baris 1 kolom N. Sampai yang terakhir ini adalah baris M kolom N. Atau secara singkat, ini bisa dituliskan dengan B, IJ dengan ukuran M kali N. I ini sebagai baris dan J ini sebagai kolom. Oke, lanjut. Nah, sebuah matriks dengan N baris dan N kolom. Nah, di sini jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Ada sebanyak N. Ini disebut matriks kuadrat berorde N. Nah, di sini matriks kuadrat berorde N. Ketika banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Lalu entry-entry A11, A22, ini sampai A, NN, itu dikatakan berada pada diagonal utama. Jadi ini adalah diagonal utama dari matriks A. Oke ya, yang dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah diagonal utama dari matriks A. Nah, selanjutnya udah kenalan kan tadi sama matriks, kita ke operasi matriks. Yang pertama, jumlah. Oke, jika A dan B adalah sebarang dua matriks yang ukurannya sama, ingat ukurannya sama, ordenya sama, maka jumlah A tambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang bersesuaian dalam dua matriks tersebut. Selanjutnya, matriks-matriks yang ukurannya berbeda tidak dapat ditambahkan. Oke, gimana itu maksudnya? Supaya lebih paham, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, misalnya di sini ada matriks A.
Ya, entry-entry-nya 2, negatif 1, 4, lalu 1, 0, negatif 2, 0, 2, 7, 3, 4, 0. Oke, ini matriks A ordonya berapa? 3 kali 4. Nah, terus ada lagi nih matriks B. Saya matriks B, entry-entry-nya negatif 4, 2, 3, 3, 2, 2, 5, 0, negatif 4, terus 1, negatif 1, dan 5. Oke, matriks B ordonya adalah ya sama 3 kali 4. Terus ada matriks C lagi nih. Matriks C misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita ingin menghitung penjumlahan matriks A dengan matriks B. A tambah B. Nah, A tambah B, apakah bisa dijumlahkan? Ingat tadi matriks A-nya tadi ordonya 3 kali 4, terus matriks B-nya juga 3 kali 4, berarti dia bisa dijumlahkan. Hasilnya berapa? Kita jumlahkan aja entry-entry yang bersesuaian. Ini baris, ini baris 1, kolom 1, dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1 juga. Nah, jadi 2 ditambah negatif 4, negatif 2. Terus lanjut, 1 ditambah 3, 4. Selanjutnya 0 ditambah 5, 5. Terus 3 ditambah 1, 4. Lalu negatif 1 ditambah 2, 1. 0 ditambah 2, 2. 2 ditambah 0, 2. Lalu 4 ditambah negatif 1, 3. Lanjut, 4 tambah 3, 7. Negatif 2 tambah 2, 0. 7 tambah negatif 4, 3. 0 tambah 5, 5. Nah, jadi ini adalah penjumlahan matriks A dan B. A ditambah B. Lalu gimana kalau ada pertanyaan A ditambah C? Nah, matriks A tadi ordonya berapa? 3 kali 4. Terus matriks C ordonya 2 kali 2. Nah, dia punya ukuran yang berbeda sehingga menurut definisi tadi tidak bisa dijumlahkan.
Nah, A tambah C, lalu B tambah C. Itu tidak didefinisikan. Oke. Lanjut. Kita ke perkalian. Nah, jika A adalah suatu matriks dan C adalah suatu skalar, maka hasil kali C, A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan masing-masing entry dari A oleh C. Oke. Misalnya ada matriks A. Itu misalnya entry-entry-nya 4, 1, negatif 1, 2, 3, 0. Nah, skalarnya misalnya 2. Nah, matriks 2A artinya 2 dikali A. Berarti 2 dikali 4, 8. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 3, 6. 2 dikali negatif 1, negatif 2. 2 dikali 0, 0. Jadi 2A ini hasilnya. Terus gimana kalau misalnya negatif 1A? Negatif 1 dikali A. Nah, dengan cara yang sama kita kalikan nih. Negatif 1 dikali entry-entry-nya yang A itu tadi. Berarti negatif 1 dikali 4, negatif 4. Kalau negatif 1 dikali 2, negatif 2. Negatif 1 kali 1, negatif 1. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Negatif 1 kali 0, 0. Nah, ini jadi hasil negatif 1 dikali A. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, jika B adalah sebarang matriks, maka negatif B menyatakan hasil kali negatif 1 dikali B. Jika A dan B adalah dua matriks yang berukurannya sama, maka A kurang B itu didefinisikan sebagai jumlah A tambah negatif B. Sama dengan A tambah negatif 1 dikali B. Nah, di sini asal mula operasi pengurangan matriks. Nah, misalnya nih, ada matriks A, 5, 2. Terus ada matriks B, 7, negatif 3. Nah, lalu yang ditanyakan A kurang B misalnya. Nah, di sini kita tentukan dulu matriks negatif B itu kan tadi sama dengan negatif 1 kali B. Berarti 7, oh iya negatif 1 kali 7, negatif 7. Negatif 1 kali 3, negatif 3 berarti sama dengan 3. Nah, jadi A kurang B itu tadi kan A ditambah negatif B. Nah, berarti A-nya ini 5, 2,
tambah negatif B. Negatif B-nya adalah negatif 7, 3. Kita hitung 5 tambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Terus 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, atau bisa kita lihat sebenarnya A kurang B itu sama aja, kita langsung kurangkan nih. 5 kurang 7 sama dengan negatif 2. Terus 2 kurang negatif 3 sama dengan 5. Jadi A kurang B itu bisa didapat dengan kita cari dulu negatif B-nya. Kalau kita jumlahkan dengan A, atau langsung aja kita kurangkan entry-entry yang bersesuaian. 5 kurang 7, 2 kurang negatif 3. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau tadi hasil kali skalar dengan matriks, sekarang hasil kali matriks dengan matriks. Definisi, jika A adalah matriks M kali R, ini maksudnya ukuran matriksnya ya, dan B adalah matriks R kali N, maka hasil kali A, B adalah matriks M kali N, yang entry-entry-nya ditentukan sebagai berikut. Untuk mencari entry dalam baris I kolom J dari AB, pilihlah baris I dari matriks A dan kolom J dari matriks B. Kalikanlah entry-entry yang bersesuaian dari baris dan kolom tersebut bersama-sama. Dan kemudian tambahkan hasil kali yang dihasilkan. Oke, kalau bingung kita langsung aja ke contoh soal. Nah, misalnya nih, ada matriks A satu, 2, 4, 2, 6, 0. Terus ada matriks B 4, 1, 4, 3, 0, negatif 1, 3, 1, 2, 7, 5, 2. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu ukurannya. Di sini matriks A ordonya adalah baris kali kolom. Barisnya ada 2, terus kolomnya ada 3. Nah, matriks B ini 3 dikali 4. Nah, berdasarkan definisi tadi, maka hasil kalinya adalah 2 kali 4. Oke, ini sama ya. Nah, jadi hasil kalinya adalah ini. Hasil kali A kali B adalah matriks 2 dikali 4. Nah, jadi ukurannya nanti adalah matriks berukuran 2 kali 4. Oke, gimana caranya? Ya kita kalikan AB. Nah, berarti kan ada 2 baris dan 4 kolom ya. Oke, kita tuliskan dulu ada 2 baris, 4 kolom. Sini. Nah, 4 nih kolomnya, barisnya ada 2. Nanti kita nulis di atas titik-titik yang di atas garis merah ini ya. Oke, yang pertama dulu, baris 1 kolom 1.
Berarti di sininya baris 1, di sini kolom 1. Nah, berarti kan untuk menghitung baris 1 kolom 1, di A baris 1, di B kolom 1. Nah, kita hitung. Kita kalikan nih, 1 dikali 4, hasilnya 4, tambah 2 dikali 0, 0, tambah 4 dikali 2, 8. Berarti 4 ditambah 8, hasilnya 12. Oke, 12. Selanjutnya, terhapus juga itu ini. Nah, selanjutnya baris yang mana dulu? Bebas, misalnya yang ini ya. Baris 2 kolom 1, berarti yang ini dikalikan baris kedua kolom ke 1. 2 dikali 4, 8. Tambah 6 dikali 0, 0. Tambah 0 dikali 2, 0. Berarti sini 8. Lanjut. Baris 1 kolom 2. Berarti baris 1 kolom 2. Nah, 1 dikali 1, 1. Tambah 2 dikali negatif 1, negatif 2. Tambah 4 dikali 7, 28. Kita jumlahkan. 2 tambah negatif 2, 0 tambah 28. Bukan 2. 1 kali 1, 1. 1 tambah negatif 2, negatif 1 tambah 28. Berarti 27. Lanjut. Baris 2 kolom 2 berarti baris 2 kolom 2. Dikalikan aja. 2 dikali 1, 2. Tambah 6 dikali negatif 1, negatif 6 tambah 7. Berarti 2 tambah negatif 6, negatif 4. Selanjutnya, baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3. 1 dikali 4, tambah 2 dikali 3, tambah 4 dikali 5. Hasilnya 30. Nah, dengan cara yang sama, bisa dihitung ya. Lalu yang terakhir, baris 2 kolom 4. Baris 2 dikalikan dengan kolom 4. Hasilnya 12. Nah, jadi seperti ini cara mengalihkan dua buah matriks. Ingat tadi syarat awalnya jumlah atau banyaknya kolom di matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris di matriks kedua. Ini kan sama-sama 3, baru dia bisa dikalikan. Terus hasil kalinya itu yang ini tadi banyaknya baris kalau matriks pertama dengan banyaknya kolom di matriks kedua. Jadi hasil kalinya tadi kan ukurannya 2 dikali 4. Kalau misalnya nih ada matriks A 2 kali 3, terus matriks B 4 kali 3, apakah bisa dikalikan? Tidak bisa, karena yang di dalamnya ini tidak sama. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah transpos. Jika A adalah sebarang matriks M kali N, maka transpos A dinyatakan oleh A pangkat T kecil seperti ini ya.
dan didefinisikan dengan matriks N kali M. Nah, di sini matriks A-nya M kali N. Terus A transposnya itu N kali M. Yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A. Kolom keduanya adalah baris kedua dari A. Hingga kolom ketiga baris ketiga dari A. Dan seterusnya. Oke, contoh. Jadi ini bahasa singkatnya, baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Contohnya ada matriks 2, 3, 1, 4, 5, 6. Nah, A transposnya seperti apa, atau transpos A-nya itu seperti apa? Nah, A transpos. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, ini ukurannya berapa? Ini berukuran 3 kali 2. Nah, jadi kan transposnya itu kalau tadi sesuai definisi, matriks A-nya M kali N, berarti transpos A-nya N kali M. Kalau ini 3 kali 2, berarti hasil transposnya itu nanti 2 dikali 3 ukurannya. Nah, entry-nya seperti apa? Entry-nya itu berarti 2, 3, nih kolom, oke, baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua 1, 4 jadi kolom kedua. Terus baris ketiga 5, 6 jadi kolom ke-3. Nah, jadi seperti ini. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Misalnya nih, matriks yang ukurannya 1 kali 3 misalnya. Berarti transpos B ini atas berukuran 3 kali 1. Baris jadi kolom, ingat. Berarti ini 1, 3, 5. Nah, oke, di sini kan yang awalnya ukuran 1 kali 3, hasil transposnya menjadi 3 kali 1. Terus, misalnya ada matriks C. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ordonya berapa? Ini ordonya 2 kali 2. Nah, kalau ordonya 2 kali 2, nanti transposnya ordonya berapa? Ya, tetap 2 kali 2 ya. Karena ini banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Nah, seperti apa transposnya? Sama aja, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti ini kolom pertamanya 1, 2, kolom keduanya 3, 4. Nah, terus gimana kalau misalnya ada matriks D yang anggotanya cuma 1, yang entry-nya cuma 1. Ukurannya adalah matriks 1 kali 1. Nah, kalau seperti ini, D transposnya seperti apa? Nah, kalau kasus seperti ini, D transposnya itu sama dengan D, yakni matriks D yang entry-nya hanya ada bilangan 2 ini. Jadi sama nih D dengan D transpos ketika ukuran matriksnya itu adalah 1 kali 1. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.